Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Hosiana. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Beberapa dari kita suka berebut benar. Setidaknya merasa bahwa jalan yang dipilihnya merasa lebih benar ketimbang jalan yang dipilih oleh orang lain. Dan biasanya untuk mempertahankan jalan itu, kadangkala orang rela melakukan pertikaian terhadap jalan orang lain. Saudara, pada titik ini kita harus menyadari bahwa awal dari pertikaian itu adalah perebutan siapa yang terbenar. Persoalannya, saudaraku, apakah manusia memiliki kesucian dalam kebenaran? Sejatinya, hanya Kristuslah jalan yang paling benar. Di dalamnya terdapat 3 kaitan tak terpisahkan, yaitu yang pertama, jalan, yang kedua, kebenaran, dan yang ketiga, hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah Kristus, sang jalan yang benar, yang menuju kehidupan. Satu-satunya jalan yang benar. Ya, yang lain mungkin saja tampak benar. Dalam tanda kutip, tampak benar. Tetapi ujung-ujungnya adalah jalan perpecahan, kehancuran, dan kematian. Kini, di manakah jalan kita? Atau tepatnya, sedang berdiri di manakah kita? Maaf, saya tidak sedang berbicara soal jalan setapak atau jalan yang dilewati orang, ada bakulnya, ada minibusnya, trotoarnya, bukan itu. Saya sedang berbicara tentang pilihan terhadap arah suatu kehidupan. Di mana kita berdiri saat ini, artinya tidak berdiri di tengah jalan yang ada trotoarnya. Tetapi di manakah kita berdiri saat ini, yang berarti sudahkah kita berada dalam jalan Kristus seperti yang ditulis dalam kitab suci ini. Ingat loh saudaraku, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku adalah Kristus. Dan firman ini memang kata Kristus, artinya kita memerlukan Kristus sebagai pengantara, sebagai jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan.
kita harus jujur bahwa manusia telah terjatuh dalam dosa dan harus dihakimi. Harus datang pada Sang Hakim Agung. Tanpa Kristus, kita tidak dapat datang kepada Sang Hakim itu sebagai Bapa. Kecuali dalam Kristus sebagai pengantaranya, kita bisa datang kepada Sang Hakim Agung itu sebagai Bapa. Dan kita tidak dapat datang dalam pertobatan tanpa roh dan anugerah Kristus. Tanpa karya Kristus di kayu salib itu, pertobatan kita sia-sia. Dan kita tak mungkin mendapatkan kebahagiaan tanpa Kristus. Kita tidak akan memperoleh kebahagiaan sejati di mana bisa datang kepada Allah sebagai Bapa tanpa karya Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran yang menuju kehidupan. Saudaraku, dari tadi saya mengatakan datang kepada Bapa, datang kepada Bapa. Mengapa Bapa? Ya memang kehidupan kita mesti datang kepada Sang Hakim itu untuk diadili. Nah, apakah kita datang kepada Hakim itu sebagai anak, di mana kita memanggil Hakim itu sebagai Bapa, atau sebagai pesakitan yang akan mendapatkan hukuman? Datang kepadanya sebagai Bapa hanya bisa melalui jalan kebenaran yang menuju kehidupan, yaitu Kristus. Nah sekarang, seberapa benar jalan Anda? Tidak bergantung pada diri Anda, melainkan pada Kristus. Ingat, tidak bergantung pada diri kemanusiaan Anda, melainkan hanya pada Kristus. Seberapa benar jalan Anda tidak bergantung pada jalan Anda dalam keduniawian, melainkan jalan Kristus. Oleh karenanya, saudaraku, tinggal satu pilihan. Tanggalkan jalan keduniawian kita itu yang penuh dengan keegoisan itu, lalu pilihlah jalan Kristus. Saat itulah jalan Kristus adalah jalan kita. Jalan Kristus adalah jalan kita. Satu cirinya, menuju kehidupan, bukan kehancuran. Kita sudah memasuki Minggu Trihari Suci. Besok Kamis kita merayakan Kamis Putih. Bahkan di GKJ Jatimulyo kita merayakan, menghayati bersama-sama tentang sakramen perjamuan kudus. Yang dilanjutkan nanti Jumat Agung, di mana keagungan karya Tuhan, Kristus disalib menggantikan kita. Kita berdoa bersama-sama dalam ibadah Sabtu Sunyi dan perayaan besar Minggu Paskah. Di hari Minggu, besok tanggal 17. Ini adalah jalan Kristus. Berkesan dalam penderitaan, namun sesungguhnya ada kebangkitan. Kebangkitan itulah kehidupan. Selamat menghayati, jalani jalan Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami, khususnya ketika kami menghayati tentang jalan kebenaran, jalan kehidupan, yaitu Kristus.
Kiranya Tuhan mempersiapkan kami ketika kami bersama-sama menghayati persiapan Paskah. Hari-hari kami lalui dengan beberapa kegiatan meskipun masih di masa pandemi. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami dan kami dimampukan merayakan Paskah dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Ampuni kesalahan dan dosa kami ketika kami bersama-sama menghayati dalam persiapan Paskah ini banyak cacat celah kemanusiaan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Kiranya Bapa, jalan Kristus menjadi jalan kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, terutama untuk umat-Mu di GKJ Jatimulyo, yang di rumah sakit, yang di rumah, semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami berserah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Kalujengan.